العالم العربي له الشيخ ابن عطية السكندري رضي الله عنه وعلى ما به الإمام العالم العلامة بن أحمد علي بن عبد الله بن أحمد براس الكندي الدوعاني حضرمي الشافعي وعلى ما به شيخنا العالم العربي أبو محمد بن وحمد حبيب دليل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف قد الآبدين ودهد دهرين رضي عنكم جميع المسلمين والمسلمات قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال بإثر ذلك مستحكرا ما نزل به راويا أمن هو أعظم منه حلا وأعلى مقاما وأشد بلاء. Kemudian mengiringi yang demikian itu mereka menganggap mustahkiran sebagai menghinakan apa yang mereka dapat dengan dia. Rawiyan amman huwa a'dham meriwayatkan daripada orang yang lebih besar daripadanya halnya dan lebih tinggi maqamnya wa asyaddu bala'an dan bersangatan bala kaifa bika law ra'aita sayyida zuhadi wa qutbal ubadi wa imaman awliya wal awtad fi qarin bi ardi tarsusa wajibaliha lahmuhu yatanatharu wa jasaduhu yasilu qayhan wa sadidan. Ada orang yang halnya besar, tinggi makamnya, bersangatan dapat bala. Jikalau engkau melihat penghulunya orang-orang zuhud dan kutubnya orang ahli ibadah dan imamnya para wali-wali dan autad diam di sebuah goha di negeri Tarsus dan gunungnya dagingnya yatanatsaru mengeluarkan darah dan mengeluarkan nanah dan danur. Waqad ahata bihi ad-dubab wal kumal dan jasadnya diliputi oleh zubab, lalat dan kutu. Wa idza kana lailu lam yaqna bi dzikrillah wa syakkarahu ala ma a'tahu minar rahmati. Tapi apabila malam hari padahal orang itu jadi sedin hibak lawan penyakit, awaknya hibak lawan nanah, lawan danur, dan awaknya dihigapi lalat lawan kutu. Tapi apabila malam sidin tetap dzikir kepada Allah, bahkan syukur apa yang Allah berikan akan dia minar rahmati daripada kasih sayangnya. Padahal penyakitnya tadi awak lawan awak atau seluruh tubuh sidin itu penuh dengan nanah lawan danur, tapi selalu dzikir kepada Allah bahkan syukur. Wa askana jasadahu minal afiyah, bahkan dia menganggap jasadnya itu afiat. Artinya walaupun awak tadi hibak lawan darah atau danur, tapi dia menganggap tetap jasadnya itu sehat. Hatta yashudda nafsahu bil hamli, sampai ia mengikat akan dirinya dengan tali. Bayastaqbilul qiblah, lalu ia menghadap kiblat. Bayusalli amata lailihi, lalu ia sembahyang sepanjang malamnya hatta yatlu al-fajru, sampai terbit fajar. Artinya ada orang-orang saleh itu mereka menganggap bala musibah tadi itu sebagai rahmat daripada Allah. Dianggapnya itu sebagai kasih sayang Allah. Wa hadza yasduqu qawlu sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya asyaddu bala'an
wal amsal fal amsal. Ujar Rasulullah, kami ini para nabi-nabi, orang yang paling bersengatan dapat bala. Padahal orang yang maksum kadang membuat dosa, tapi kalau urusan bala, kami ini ujar sidin orang yang paling bersengatan dapat bala. Kalau bang orang-orang dapat bala itu kan orang yang maksiat kada. Kami ini orang yang paling taat daripada seluruh makhluk Allah itu paling bersangatan dapat bala. Setelah itu baru orang-orang yang di bawah daripada kami. Pandur kaifa istaladdu ma ta'allama minhu ghairuhum. Dan pandang olehmu bagaimana mereka merasa lezat ma ta'allama bihi ghairuhum, apa yang mereka dapat dari sakit tersebut. Istaladdu, mereka merasa lezat ketika mereka dapat sakit. Wastalanu mas ta'arahu al-battalun walam yara anna dhalika bala'an. Mereka tidak melihat bala musibah itu sebagai bala. Mereka tidak melihat penyakit itu sebagai bala. Bal ra'auhu minnatan wa ata'an. Bahkan mereka melihat, menganggap, meyakinkan bala musibah itu sebagai anugerah dan wa ata'an, dan sebagai pemberian Allah. Artinya nabi-nabi itu dan para pewaris-pewaris Nabi, mereka menganggap bala musibah, penyakit itu sebagai minnah, anugerah. Mereka menganggap itu sebagai pemberian dari Allah. Mereka tidak menganggap penyakit atau bala musibah itu sebagai bala. Bal ra'ahu minatan wa ata'an yajibu alim al-qiyamu bisyukri alaih. Bahkan mereka karena menganggap bala musibah sebagai anugerah, maka wajib atas mereka itu melaksanakan syukur. Artinya mereka ketika dapat bala musibah itu, mereka tidak menganggap itu sebagai bala tapi nikmat, lalu mereka syukuri. Nang bala musibah tadi mereka bukan baca astagfirullah, bukan baca subhanallah, tapi yang mereka baca alhamdulillah. Mereka memandang bala musibah itu sebagai nikmat. Bala musibah itu sebagai anugerah dari Allah Ta'ala. Karena mereka menganggap bala musibah itu sebagai anugerah, maka wajib atas mereka itu melaksanakan syukur atasnya. Bahada wajib ta'arufi bima yati minal munagosati wal mu'lamati. Ini ujar jalan Allah makrifat kepada orang yang datang kepadanya bermacam-macam bala musibah dan bermacam-macam datang yang menyakiti. Jadi di dalam bala musibah, di dalam sakit itu Allah juga ta'aruf lawan kita, mengenalkan diri. Ni aku, ujar Allah, yang memberikan bala musibah. Ni aku, ujar Allah, yang memberikan penyakit. Ala khilafi ma tadlubu an-nafsu min as-sukun ila rahat. Nyalahi atas tuntutan nafsu, karena yang namanya nafsu inya katuju sukun ila rahat, katuju santai. Wal mustaladzati, dan nafsu itu inya katuju nang nyaman-nyaman. Kalau lawan nafsu sakit itu bertentangan lawan iya. Kalau nafsu garing itu bertentangan lawan iya. Ia kada merasa lezat dengan itu garing atau bala musibah. Fa idza asyhada dzalika wa haqqaqa bihi wa hariyun ala yubali wa in qalatil amal. Dan apabila pandangan ia seperti itu di dalam bala musibah itu sebagai nikmat, maka pahariyun, maka hariyun orang itu bebas. Allah yubali wa in qallatil a'mal. Allah kada peduli dengan orang itu sekalipun amalnya sedikit. Ai qallatil a'malul badaniyati. Jadi amal badannya sedikit aja, tapi nya makrifat dengan Allah, Allah kada peduli walaupun amalnya sedikit. Artinya silakan jauh-jauh oleh ikam amal sedikit, yang penting hati ikam itu makrifat lawan Allah. Itu yang paling penting. Kada tapi kelihatannya bacaan, kada tapi kelihatan, tapi nya makrifat dengan Allah.
min ba'di ma yata'ul maula ta'arrufahu fala tubali ila aqallat fil amali fama manallahu tatharu bihi minnatu wa ma minal abdi mansubun ilal khatali fa kullu ma minhu mahfudun bila raibin wa kullu ma minka la yanfaqu an khalali. Setelah apa yang Allah bukakan itu Allah mengenalkan dirinya, maka tidak peduli ia sekalipun amal engkau sedikit, karena tidak ada yang tidak ada Allah beri nikmat akan nikmatnya, dan tidak ada seorang hamba yang dinisbahkan kepada nikmat tersebut, karena apa yang datang darinya itu Allah peliharakan dengan tanpa ragu-ragu. Apa yang daripada engkau itu pasti cedera. Apa yang datang dari Allah itu Allah peliharakan. Apa yang datang dari pihak kita an khalalin itu tidak terlepas daripada kecederaan. Fala falaha wala najil amri illa fil khuruj an muradati nafsaniyah. Maka tidak ada keberuntungan, tidak ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali ia keluar daripada kehendak nafsu. Wa syahwatil hayawaniyah, dan syahwat kebinatangan. Wa dzalika hasilun, dan yang dibinatangan hasil bima yata'arrafu bilaika, pada barang yang Allah ta'arruf dengan dia kepada engkau. Wa muraduha anta isa aisal mutarafin wa tatawassala bi salih amaliha ila sa'adatil akhirah faqalla an tasfu tilkal amal ma dzukira minal itrab wa is'abiha bi muradatiha wa hududhiha wa kana ikhtiyarullah li abdi ay yakhrujahu an muradi ila muradi sayyidihi. Maka adalah pilihan Allah bagi si hamba ini bahwa Allah mengeluarkan akan itu hamba daripada kehendak hamba menuju kepada kehendak itu Tuhannya. Jadi kehendak Allah melawan kita, kita ini jangan hendak berisi kehendak. Cukup ujar Allah, ika menurut lawan kehendakku. Itu tujuan Allah. Wa bidzalika muntasalah, karena apabila kita menurut dengan kehendak Allah, itulah puncak kesolehan dan puncak keberuntungan. Jadi puncak kesolehan itu, puncak kebaikan itu, puncak keberuntungan itu apabila kita menurut lawan Allah Ta'ala. Kita menurut lawan kehendak Allah. Qala radhiyallahu anhu kal mufarri'i ila ma asyara ilaihi min ta'arruf wa anna tilka ta'arrufat atharun anil asma' walidzalika qala tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwi waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis amal itu karena bermacam-macam datangnya itu hal. Jadi amal itu diulahkan Allah macam-macam, ada puasa, ada sholat, ada zakat, ada naik haji, ada bersedekah, ada infak. Kenapa diulahkan Allah amal macam-macam? Litanawwi waridatil ahwal, karena bermacam-macam apa yang datang itu hal. Bisa juga kena ujar sedikit kita ini butuh kita melewat puasa. Bisa juga kena futuh kita itu melewat infak. Bisa juga futuh kita melewat sedekah. Bisa juga futuh kita melewat menuntut ilmu. Bisa juga futuh kita yakni ketujuh baca salawat. Jadi diulahkan Allah amal kita ini macam-macam supaya futuh kita itu pun macam-macam juga. Dan diulahkan Allah amal di macam-macam. Kenapa? Supaya kita jangan dulang. Jadi diulahkan macam-macam amal. Wal amal furu'un, dan amal itu cabang. Wal ahwal, dan hal itu litanawwi waridatil ahwal, hal itu usulu tilkal furu', asal daripada yang demikian itu cabang.
Tidak mungkin ada itu cabang tanpa itu ada furu', tanpa itu ada usul. Usul itu akar. Jadi dahan itu berasal dari akar. Jadi amal itu asalnya datang dari hal. Dari hal itu gawian hati. Apabila hati kita baik, amal kita itu pasti baik. Jadi amal itu tergantung hati. Apabila hati kita muncai, amal kita muncai. Wal asma'u usulu furu'il ahwal, dan asma itu asal daripada cabang itu hal, wasifat usulul asma, dan sifat itu asal dari bagi itu nama, wal asma furu'un, dan asma itu furu' cabang. Asma itu cabang, misalnya kan Allah itu ada punya sifat-sifat wujud sampai seterusnya, sampai ada qadirun, muridun, alimun, hayyun. Misalnya kudrat sifat Allah ada kena asma itu qadirun, muridun, alimun, hayyun. Sifat asal daripada asma. Jadi sifat itu ketika tajalli dengan dat, misalnya kudrat, tajalli itu dengan dat dan Allah, lalu timbul namanya asma, yakni qadirun atau qadirun. Jadi asma itu nang qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, atau disebut sifat maknawiyah itu kan berasal daripada sifat ma'ani. Ketika sifat ma'ani itu tajalli dengan dat, lalu timbul namanya asma. Jadi asma cabang daripada sifat. Jadi asma cabang daripada sifat-sifat. Dulu kudrat menghasilkan qadirun, iradat menghasilkan muridun. Seperti kayak harakat itu kan gerak, sifat. Lalu sifat harakat itu ketika tajalli dengan dat, lalu ia menghasilkan asma namanya mutahar rikun. Jadi sifat tajalli dengan dat lalu hasil itu namanya asma. Kudrat tajalli dengan apa? Dengan itu asma, dengan itu sifat lalu menghasilkan qadirun, yang disebut dengan sifat maknawiyah. Nang asma, nang qadirun, muridun, alimun, hayyun, samin, basirun, mutakallimun itu. Wa asarul asma tadharu alal qulub, dan bekas asma itu nampak di hati kita. Nampak di hati kita. Wa atharu sifat tatajalla alal asrar, dan bekasnya itu sifat tajallinya alal asrar atas sir kita. Wal qulub tadharu atharu alal amal dhahirah, dan hati itu nampak bekasnya atas amal zahir kita. Wal asrar tadharu anwaru ala nufusit tahirah, dan sir itu nampak nurnya atas nafsu kita yang sudah bersih. Dan bekasnya itu asma nampak ujar sidin itu di hati. Jadi kalau kita misalnya hati kita baik, sifat lahir kita pun akan jadi baik. Karena hati itu nampak mazhar daripada asma.
Jadi apabila hati kita baik akan menimbulkan sifat kita nang baik. Jadi hati itulah sebagai apa? Nang mendorong. Kenapa sifat kita baik? Kenapa akhlak kita baik? Kenapa ucapan kita baik? Karena hati kita baik. Kalau sudah orang nang keluar dari damuntungnya bongol bangsa timpakul macam-macam disambatnya kelodok disambatnya itu kenapa? Karena hatinya kotor. Jadi ucapan yang baik, perbuatan yang baik, tindakan yang baik itu berasal dari hati yang baik. Karena itulah kan Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang kepada wajah kamu, kepada badan kamu, tapi Allah memandang kepada hati kamu. Itu kada nilaian Allah urusan fisik. Tapi yang dilihat Allah urusan hati. Kayak apa hati kita itu baiknya? Kalau misalnya zahir kita pina baik lawan orang tapi hati kita bagai dikurukut bidawak 2001 misalnya, Allah kada menilai. Biar kita paling-paling manusianya ini kita orang tuh baik benar, dia santun benar, itu zahirnya. Padahal batinnya kada kayak itu sebenarnya. Inya lawan orang misalnya pun, inggih pun, misalnya zahirnya aja itu pada hatinya memang mesarik benar. Nangga tujuh menilai zahir itu kan urusan manusia. Kita ini ketujuh tali hati kulit. Ketika melihat hati kulit bungkusnya pina baik benar, ujar kita ini baik, kurang di. Kenapa? Karena zahirnya baik. Kita bisa menilai orang itu dari segi luarnya, dari segi dalamnya kita kada tahu. Sangkan ku upih, sakalinya hanau. Sangkan ku putih, sakalinya panau. Kira baik benar orang ini pina bakupiah terus, pina batapih terus, dikira baik benar sekalinya hantu dundun juga. Tahu lah pina hantu dundun. Ulun ini kita tahu aja cuman hantu dundun itu maksudnya hantu dunia juga. Pinandu benar. Kita ini ketujuh ya, menilai orang itu dari segi zahirnya. Apabila orang itu baik, bana pandiran yang pina kalam, pina santun, iya justru mantap sudah ini orang ini baik. Padahal ada tahu itu warak kita dimungulinya. Warak dimungulinya. Tapangaruh lawan pandiran. Arajak ketujuh terpengaruh orang bibinian, terpengaruh lawan pandiran itu bibinian. Tuh cepat benar terpengaruh. Jadi amal zahir ini kenapa jadi baik? Karena itu hatinya baik. Waqayatul ifadatil qalbiyah al-amalul ghalibiyah. Dan puncak daripada limpahan amal hati itu yakni amal seluruh tubuh. Jadi amal seluruh tubuhnya jadi baik karena hatinya baik. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh idza fasadat jasadu kulluh. Ala wahya al-qalbu, di wadah kita ada segumpal daging. Apabila ia baik, baik seluruh anggota tubuh. Apabila rusak, rusak seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Jadi hati ini yang selalu diawasi Allah, hati ini yang selalu dilihat Allah, hati ini yang selalu dinadrah Allah. Kalau urusan zahir itu kita kawaja kamu pelase lah, kawaja kita nang buntat ini kawaja kita jadi potongan orang alim itu nyaman janggut ke panjang, bebulang ke basurban itu kawaja. Tasbih di tangan, di rumahnya duduk bertasbih.
Itu kawa kita mawadahi orang, uju orang tuh alim benar, orangnya warak benar. Kenapa? Janggutnya aja panjang, misalnya surbannya babulang, tasbihnya gana kayak keminting misalnya. Itu bisa diusahakan, bisa kita mempengaruhi orang. Sidin tuh kada tapi banyak bandir, di mana di hadapan orang banyak ya sidin tasbih di tangan dia terus misalnya. Teman-teman astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misalnya. Itu bisa aja orang pengaruhi dengan cara gitu. Karena itu zahir. Zahir itu bisa dipoles. Lihat aja. Biar di mana aja itu. Wa muntahat tajalliyati as-sirriyah al-akhlaqus saniyah wal hadatus sunniyah wa kullu far'in minal amaliyah tasibu ma sakalahu minal ahwal. Maka setiap cabang daripada itu amal bihasbi itu sekira-kira apa yang ada syakalahu yang membentuk dari itu hal wal ahwal bihasabi ma taqtadi madharul asma. Dan hal itu sekira-kira apa yang menuntut akan dia itu madharul asma. Famin dalika tanawa'at ajnasul ibadati, karena itulah yang demikian itu bermacam-macam terbagi-bagi jenis itu ibadah. Wal ibadah itu anwa'un, ibadah itu ujusin anwa' yakni bermacam-macam. Wa ya lil ahwali atba'un, dan ibadah itu bagi ini hal-halnya mengikut. Jadi ibadah kita ini mengikut hal hati kita. Yang mengikut aja. Apabila hati kita nyaman, beribadah kita nyaman. Tapi apabila hati kita kada nyaman, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah. Ini hati kita kada nyaman. Orang tuh beribadah, sembahyang, karena hatinya kada nyaman, bawirid pun inya kada kawan. Paling-paling inya melaksanakan sembahyang tadi sekadar menggugurkan kewajiban. Mbah sembahyang assalamualaikum sudah. Apalagi mbah assalamualaikum anak-anak behera. Mbah assalamualaikum langsung behera. Jangan duduk lagi di pos sapan hana bawirid takutnya menyambung, itu kada ada lagi. Ampih. Apalagi Tuhannya misalnya handphone. Kan ada juga orang nambah Tuhan handphone. Ini biar sindir mintuha kena minanto. Sindir mintuha kena minanto. Hanya ada nanti sindir, ada orangnya. Tapi nya tahu orangnya bila disindir kena nya tahu. Tapi yang punya Jepang jalan gitu. Sindir itu diam dia orang. Tapi ia tahu padanya nanti sindir. Menyindir gitu aja. Kalau orang tuh disindir lalu ia merasa itu baik. Tapi kalau disindir kada merasa lalu itu nadanya mati rasa. Tapi kalau disindir merasa berarti rasanya masih hidup. Oh ini berarti aku kena nih jana, alhamdulillah. Paling-paling ini bebuat di motor. Biar nyinggung ulun aja. Ada ulun bim nagur anak ulun main HP itu kayak Belanda aja lagi. Papinya kelawasan ulun ambil HP-nya. Apabila pakai ulun ambil deh Pak. Menagurnya kalau menagur pakai montong bisa ada turutinya. Jadi ambil pakai imbah jumpot HP-nya sudah ya. Paling-paling ulun dirangutinya. Walahwal biasul taqdir wa asma fa min dalika tanawwa nusul ibadah wal ibadatu anwa'un wa huwa lil ahwali atba'un kama ahwala anna al ahwala tatakumul asma wa kullu ismin yaqtadi dhuhural ibadatin, bahwasanya dan ia ibadah itu
lil ahwali atba'un begitu hal mengikut ibadah ini tergantung hati kita, tergantung hal hati kita. Wabila hati kita itu nyaman, ibadahnya nyaman. Kita nih hati pusang wiat bawa sembahyangnya. Kalau bang ampih pusang itu kadeda. Kita nih pusang bawa sembahyang misalnya. Tetapi pusangnya bisa menyari-nyari lagi. Ratus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jodoh sari kon aku kan. Coba sembahyang itu kita keluar dari kita nyaman pada sembahyangnya. Tapi kalau sembahyang disuruh, kalau sembahyang terpaksa, sudah sembahyang. Suka andaknya aja. Bisa baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Bisa kayak itu ya. Bayangnya disuruh sembahyang duha misalnya. Bisa kada habis. Stupat benar tuntung memakai kilat khusus. Apa itu sembahyang dan kilat khusus? Tumat benar. Hanya nutup lawang. Bayaan langsung buka lawang tuntung sembahyangnya. Ini jurang bisa sembahyangnya ini. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Allahu akbar misalnya. Bisa kayak itu sembahyangnya. Sudah sembahyang ya? Sudah ya. Oh majulun ini. Kama analah waladahu umul asma, seperti hal itu tergantung di bawah hukum itu asma. Fakul ismin yang tadi untuk ibadah, setiap nama itu menuntut ia nampaknya itu ibadah. Nampaknya itu ibadah. Fadzikru bil lisan, misalnya zikir itu dengan lidah. Wassalatu bil arkan, salat itu dengan anggota tubuh. Wazakatu bil amwal, zakat itu dengan harta. Wasyam bikaffi syahwati, puasa itu yang menahan daripada membenturkan syahwat. Watina bil asam, menjauhi dosa. Jadi puasa itu menjauhi dosa. Wal hajj aidan bil arkan, dan naik haji itu dengan anggota tubuh. Artinya itu bagian-bagian ibadatnya. Zikir pakai lidah, sholat dengan anggota tubuh, zakat itu dengan harta, puasa dengan menahan syahwat dan menjauhi dosa-dosa, dan naik haji itu dengan memakai anggota tubuh. Fahia ibadatun, dan itu disebut namanya ibadah. Jadi zakat itu disebut ibadah, naik haji itu disebut ibadah, zikir itu disebut ibadah, sholat itu disebut ibadah. Jadi ibadah itu kumpulan daripada seluruh kebaikan. Ibadah itu kumpulan daripada seluruh kebaikan. Apapun itu bentuk kebaikan, itu disebut ibadah. Apa aja bentuk itu kebaikan, itu disebut ibadah. Apakah kebaikannya? Membantu orang misalnya ibadah. Bukan ibadah itu puasa atau sembahyang aja, kada. Ibadah itu apapun itu bentuk kebaikan, itu namanya ibadah. Apakah? Fahya al-ibadatun wa ikhtalabat anwa'uha lamma lima alimat min iktarqil ahwali biha hasbi ikhtilafi dhuhuril asma, dan berlain-lainan bagiannya bagi barang yang engkau ketahui daripada ibtiraqil ahwal, karena berpisah-pisahnya itu hal, sekira-kira berlain-lainan nampaknya itu asma fal ahwal asarul lil asma, hal itu menunjukkan bekas begitu asma. Wa in syi'ta qulta anwaruha faqul ismin yatlubu muqtada madharin minal ibadati, maka setiap nama menuntut menuntut akan tuntutan nampaknya daripada itu ibadat ghairama yatlubuhu ghairu falidhalika tanawatil amal biasitanul ahwal allati hiya atharul asma. Wa minal asma ma yaqtadi madhhar ta'alluq wa ta'alluf falahu minal amali
Adzikru wa minal ahwali al-fikru. Seperti ada ujasan amal itu seperti zikir, dan hal orang zikir itu yakni al-fikru, yakni tafakur. Jadi hal itu amal hati. Seperti syukur. Syukur itu amal hati. Amal lahir syukur itu kan ada menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu untuk ibadat kepada Allah, itu narannya syukur anggota tubuh, syukur hati. Syukur hati itu memandang nikmat itu datang dari Allah Ta'ala. Syukur itu anggota tubuh, kita menggunakan tubuh kita ini yakni taat kepada Allah. Syukur lidah, yakni kita mengucap alhamdulillah. Itu kan syukur. Jadi kalau mulut kita cuma mengucap alhamdulillah, itu baru syukur lidah. Tapi ada syukur hati. Syukur hati itu memandang nikmat ini datang dari Allah. Ada syukur anggota tubuh, jadi menggunakan anggota tubuh kita ini untuk taat kepada Allah. Wallahu a'lam. Fahmi ya ibadatun faghayatul ifadah atau tanawu'at ajnasul amali di tanwi waridatil ahwal. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadi man syabi wilayah, yakni memuji aku akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih hambanya akan orang dikehendakinya dengan menjadikannya sebagai waliullah, wa khassasahu bi amri asrar, yakni menentukan dia akan dia untuk membawakan segala ilmu rahasianya, wadadabul musabiq jinayah, dan yakni ia menghampirkan akan dia daripadanya kepada yang dengan sebuah pertolongan wa syukur manna alaihi bil iman bima ja'at bil anbiya wal wasrabaniyah, yakni bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia meratas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasia bangsa ketuhanan, wa faqana li mutabal sunnah al-bayyah saniyah, jadi dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka yang terang dan mulia. Wa sallallahu wasallim ala man sajal malakum wa fi dhari wa suriyani, dan aku mohon rahmat sejahtera atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sujud kepada segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayah yang lahiri yaitu Nabi Adam alaihissalam, wa ala alihi wa sahbihi nuri, yang dari segala keluarga dan sahabatnya dan segala yang mengikuti jalan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa'adu, kemudian daripada itu maka berkatalah Siddiq al-Madani Khalifatul Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Ustaz Zaman Manidi radhiyallahu anhu, segala saudaraku manakala aku dengar akan aku lihat riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah diturunkan para rahmat sampai banjir hadir mendengarkannya serta diikrarkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu adalah benar-benar wali Allah, dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu yang mengarangkan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta baca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku impunkan akan setengah keramat guruku yaitu Sayyid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syariat tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah ke kubur Rasulullah SAW padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jika sah pada Allahnya sekalipun. Syahadan adalah hanya Tuhan Syekh Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah atau menjauh daripada banyak manusia masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke baqiyan dan kuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari dari berzikir dan baca Quran di tempat itu, dan setengah daripada wasiat Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa sallim ala Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut
sesudah sembahyang subuh nisai masuk jumlah martabat fadilah wal kutub. Dan setengah dari perkataan buat semua teman alhamdulillah aku dijadikan Allah SWT sebagai wali Allah selagi aku masih dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan setengah dari perkataan buat semua teman barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke dalam surga, dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami niscaya diampuni Allah SWT dosa-dosanya. Kiranya cukuplah di dalam mutasadim bagi orang yang menegakkan dia sah dan adalah dikeluarkan nama Tuhan sama-sama itu daripada oleh Muhammad setengah daripada wazimah diberikan demikian itu di dalam kitab tabakat bagi sama syarat melihat di dalam kitab tabakat itu, dan setengah daripada karamat Tuhan sama-sama yang dihabarkan oleh Mukram bin Abdul Mu'in dengan katanya ketika aku berada ke negeri Hijaz manakala aku sampai di tepi laut aku lihat mega awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam, maka aku sangat takut maka berteriak di haluan kapalku sahabat bersuaraku ya sebenarnya Mahdi, maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas saya datang ke kapalku seorang sebelah kanan seorang sebelah kiri, kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat dua orang itu serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Maka inilah sebagai kerabat buat seman ketika lagi hidupnya supaya suka orang menangis keramatnya kalau engkau hendak mengatakan keramat buat seman setelah wafatnya itu saya sebut di dalam kitab Manaqibul Kubra. Dan lagi setengah daripada keramat bangsa seman, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah SWT serta kita baca tawasulnya, maka dengan berkat keramat bangsa seman jadi mudahlah serta segera kabulnya. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu keramat daripada aulia Allah, dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwa orang itu adalah waliullah, tiada syak sekali-kali padanya, dan kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaan itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, dan janganlah mungkir itikat kita kepadanya. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu keramat daripadanya sekalipun berkhidmat kepada 100 tahun. Syahadat adalah Tuhan saya Muhammad itu dilahirkan pada tahun 1132 dari hijrah Nabi SAW di dalam negeri Madinah Rasul, dan diwafatkan pada tahun 1189 dari hijrah Nabi SAW. Hari Arba'a dua Dzulhijjah Mubarakah dari makam dibakti berhampir dengan kuburan segala istri Rasulullah SAW. Suatu faedah barang saya menazum kemarin mereka Tuhan saya Muhammad pada tiap tahun sekali beserta orang banyak baca Quran serta bertahlil bersedekah sekadar kemampuan, kemudian diharikan pahalanya kepada Tuhan saya Muhammad. Apalagi jika dikemudah hari wafatnya, saya Allah akan meluaskannya halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajat min umurid dunia wal akhirah. Wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim wassalatu آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوسل بمن يتوسل إليك بآل أصحاب ذكر عليهم بهذا المعثر والرسول والسلام معروف أن توفق رب الأول والسنيات والسيئات والتوفيق الخفية إنا دون الجلال وتوسلتنا بتوحيد محمد وقرة المعظم وما كان من المسلمات الأكبر وأدخلنا المباوين بجنات النعيم وانشرنا من خلال المواهب وأبلنا بحرمتك ومن أحمد وليد الوان وسلم الله جل وعلا وسنة المكر والسيد وليد ولد وسلم المجيد ودم السن سلام وبسيئات كبران وسلم الآخر الأنام وسلم كرم صفات وذون وسلم كل عالم وفاز بالكبر الجوال بالمن المسلم الختام صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله